Halo, perkenalkan nama saya Mutiara Sofia, biasa dipanggil Lala. Di sini di film Teman Tidur saya berperan sebagai Kelly, siswa yang dirundung. Alasan awal aku nerima peran ini itu aku ditawarin sama almarhum Karuli. Jadi waktu awal baca itu aku tertarik karena aku belum pernah dapat film yang genrenya horor sebelumnya. Jadi aku pengen nge-challenge diri aku untuk bisa bisa memerankan karakter Kelly yang punya beberapa kepribadian gitu ya Kelly ini. Dan kebetulan dengan produsernya Tante Lia dan juga sutradara Bung Rey itu aku udah pernah kerja sama sebelumnya. Jadi aku pengen kayak bisa nggak ya kalau misal aku kerja sama orang yang aku udah pernah tapi di genre yang berbeda. Untuk kerja sama sebelumnya itu di film Jelita Sejuba tayang tahun 2018 atau 2019. Itu aku di situ main bareng sama Adi Gail yang main di Teman Tidur juga. Aku main sama Kak Putri Marino, sama Kak Wafda dan beberapa pemain-pemain yang menurut aku luar biasa banget. Ada drama tentang seorang istri tentara. Nah itu dia. Aku bilang kan tadi aku pengen nge-challenge diri aku kan. Itu sebenarnya karena aku nggak terlalu nggak terlalu tertarik sama film horor gitu. Aku orangnya takutan. Jadi kalau teman-teman aku ngajak nonton film horor, biasa aku kayak udah film lain dong, action dong, drama dong gitu kan. Nah waktu aku dapat skenarionya, aku yang kayak gue kan nggak suka film horor, kenapa gue ditawarin gitu. Makanya akhirnya aku kayak nge-challenge diri aku sendiri untuk akhirnya jadi pemain di film yang genrenya horor. Enggak, aku bukan penggemar film horor. Aku penggemar film-film action, drama, apalagi drama Korea yang kayak The Glory gitu kan, ataupun yang kayak Balas Dendam, ataupun film-film yang romance kayak apa gitu. Itulah kesulitan, salah satu kesulitan aku berperan sebagai Kelly itu karena proses makeovernya tuh lumayan lama ya. Itu kayak 2 jam atau kadang 3 jam dan itu beneran detail ya. Jadi mulai dari wajah, itu juga tubuh aku dicat, rambut aku juga kalau dilihat tuh kayak disasar gitu. Terus softline-nya juga itu kan softline yang gede banget ya, jadi kalau dipakai ke mata aku nggak bisa ngeliat apa-apa. Jadi setiap aku acting, aku lagi dibawa ke set gitu, aku tuh kayak orang buta. Jadi aku dituntun gitu, ntar kameranya di bagian sini ya gitu, ntar kamu actingnya gini-gini ya gitu. Aku kayak, ya itu aku bilang, aku nge-challenge diri aku sendiri buat jadi seperti Kelly. Untuk kebawa sih nggak ada ya, cuman kalau untuk kepikiran tuh ada, karena kan aku juga salah satu korban dari bullying. Aku tuh mikir kayak korban bullying tuh ternyata bukan cuman yang kayak aku di kehidupan nyata yang bisa nge-fight back orang-orang yang ngebully gitu kan, tapi ternyata korban bullying itu juga bisa sampai mereka bunuh diri atau mereka menyakiti diri mereka sendiri gitu. Dan aku lebih kayak kasihan, kayak wah ternyata gini loh kalau misalnya jadi korban bullying, yang bullyingnya tuh kita udah nggak bisa kayak ngewajarin lagi. Jadi aku dibullying itu pertama karena perbedaan kasta, baik itu secara sosial ataupun uang ataupun budaya gitu. Karena emang kebetulan aku tuh berpindah-pindah dari kota satu ke kota yang lain ngikut orang tua aku kerja. Jadi ya namanya orang-orang tuh kan pasti ada aja yang nggak bisa menerima pendapat gitu atau menerima perbedaan gitu kan. Akhirnya aku dibully, aku nggak ditemenin, aku dijauhin, aku dikata-katain, atau bahkan yang lebih worstnya lagi saat aku SMA karena perbedaan tersebut aku berantem gitu kan, aku dilemparin botol, aku dipukul gitu. Cuman untungnya pada waktu itu aku tuh ngelawan balik gitu, akunya kayak ngelawan balik kayak gue nggak bisa nih kayak gini terus. Jadi akhirnya kayak ya udah, orang yang aku bully itu aku ajak berantem lagi aja. Untuk kesehatan mental alhamdulillah aku belum sempat ya, alhamdulillah banget, karena aku juga sadar, aku juga dibantu sama mama aku kan. Mama aku bilang, Kak, udah nggak usah peduli gitu, jangan peduli kalau misalnya orang ngomong ini, orang ngomong itu. Mereka yang ngebully, korban bully itu adalah orang-orang yang merasa iri, orang-orang yang merasa butuh diperdulikan, malah justru sebaliknya gitu. Jadi kakak nggak usah peduli sama orang-orang kayak gitu. Sudah sangat-sangat bisa move on dan aku hidup bahagia. Pengalaman berpuasa so far sih masih biasa-biasa aja. Ini baru hari keberapa ya? Hari keempat atau kelima gitu ya. Masih oke-oke aja, sama seperti tahun-tahun yang lalu. Dan yang paling aku suka dari bulan puasa adalah berburu takjil di sore hari, gorengan, entah itu kolak-kolak ya. Dan aku juga kebetulan emang suka bikin takjil gitu kan di rumah. Jadi yang aku tunggu-tunggu banget dari bulan Ramadan tuh itu. Aku bikin takjil di rumah, itu ada mie Aceh dari daerah aku, dari asal aku. Terus aku bikin minuman dari timun, buat timun ya, air serut.
Terus aku bikin ya beberapa makanan gitu, aku bikin di rumah bareng-bareng sama adik aku, keluarga aku. Karena pertama emang karena suka, dan kebetulan kalau misalnya di Aceh itu satu hari sebelum puasa itu kita ada namanya mak megang. Jadi mak megang itu adalah tradisi potong-potong daging terus kita masak rame-rame. Nah cuman kalau di Aceh kan tetangganya kan semuanya pada ngumpul gitu sesama Aceh. Kalau di sini kan yang Aceh paling misalnya di komplek aku cuma aku sendiri. Jadi ya kita akhirnya kayak gitu di rumah sambil bikin makanan-makanan lain sama adik aku. Terus kadang adik aku suka ngajak temen-temennya gitu buat main ke rumah buat nyicipin. Pasti karena mama papa aku selalu bilang kita tuh orang asal dari daerah gitu ya. Kita datang ke kota jangan sampai kita melupakan jati diri kita gitu. Makanya di rumah pun aku selalu sering banget gitu masak itu selalu masakan dari Aceh. Dan kalau ngomong pun ngomongnya tuh ya bahasa Aceh, kadang bahasa Indonesia gitu. Jadi aku tetap nggak lupa sama daerah aku. Enggak, langsung makan nasi. Langsung makan nasi, langsung lauk yang banyak. Udah kenyang, baru ntar makannya setelah tarawih biasanya. Tapi aku nggak pernah, biasa kan orang tuh makannya yang ringan-ringan dulu ya, baru ntar sholat, baru ntar makan. Kalau aku nggak, kenyangin dulu perut, soalnya lapar banget. Jadi baru habis itu sholat, makan berat. Di keluarga aku emang orangnya pada suka makan nasi ya, apalagi adik-adik aku walaupun badannya kecil gitu, tapi pada suka makan nasi. Jadi kalau sahur itu wajib disuruh makan nasi sama papa mama. Dan aku juga kalau nggak makan nasi itu rasanya kayak nggak sanggup gitu buat puasa. Kalau aku sih kebetulan tiap tahun beda terus ya olahraganya. Mulai dari silat, taekwondo, muay thai. Kemarin aku lagi sering nge-gym juga nih di sini. Itu sih paling kayak karena aku juga tipe yang kalau misalnya makan yang banyak beratnya naik. Tapi kalau makan yang biasa-biasa aja nggak naik gitu. Jadi selagi aku masih ngeporsiin makan aku tuh nggak berlebihan, kadang aku kayak udah olahraga nanti aja gitu. Tapi tetap aku olahraga kalau aku udah ngerasa tubuh aku tuh udah nggak sehat. Kalau aku ngerasa aku ngeliat di kaca kayak wah gila nih lemaknya udah banyak banget, pasti aku olahraga. Kalau puasa kebetulan tidak. Saya kebetulan siang-siang gara-gara nggak masuk makanan asupan jadi ngantuk. Jadi tidur atau kalau nggak ngedrakoran. Itu The Glory belum habis ya, belum habis nonton. Karena filmnya unik, jadi ini bukan sekedar film horor ya. Satu kali lagi aku bilang ini bukan film horor, ini itu film thriller, tapi kita temanya bullying. Apalagi tuh zaman sekarang lagi banyak banget di sosial media, apalagi banyak banget perundungan yang terjadi. Bahkan itu ya bisa dibilang anak-anak dari orang yang ya gitu ya. Jadi menurut aku ini adalah salah satu cara dari kita semua untuk nunjukin ke teman-teman kalau misalnya pembulian itu adalah hal yang salah untuk dilakukan. Dan mudah-mudahan dari film ini teman-teman yang ngebully ataupun jadi korban bullying bisa lebih aware lagi, dan yang jadi korban itu bisa lebih speak up untuk lebih berani biar nggak dibully lagi. Teman-teman semuanya jangan lupa nonton film Teman Tidur tanggal 30 Maret 2023 di bioskop kesayangan kalian.